Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Hedian Fajar, dosen hukum atau Alisan. Kali ini akan didemonstrasikan terkait teknik penyusunan notula dan daftar rapat yang akan dibawakan oleh Gigi, Fatia, Gabriela, Kayla, Jesa, dan Nanda. Semoga video ini bermanfaat dalam pengetahuan khususnya di bidang informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk menunaikan ujian akhir semester mata kuliah wajib kesekretarisan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota akan menampilkan video tentang teknik penyusunan notula dan daftar hadir dalam sebuah rapat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam sebuah rapat, peran sekretaris sangat vital dalam mendukung kelancaran jalannya kegiatan. Sebelum rapat dimulai, sekretaris bertanggung jawab untuk menyiapkan segala peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, seperti alat tulis, proyektor, atau sistem audiovisual, guna memastikan rapat dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Selain itu, sekretaris juga perlu memastikan bahwa tempat rapat sudah siap, seperti pengaturan tempat duduk yang sesuai, serta distribusi agenda rapat kepada peserta. Selama rapat berlangsung, sekretaris memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan menyimak setiap jalannya rapat dengan seksama, mulai dari pembukaan hingga penutupan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap detail yang dibahas tercatat dengan baik, terutama keputusan-keputusan atau hal-hal penting yang perlu dicatat. Meskipun sekretaris memiliki tugas utama untuk mencatat dan mendokumentasikan, mereka juga dapat ikut berpartisipasi aktif dalam rapat. Ini memberikan kesempatan bagi sekretaris untuk berkontribusi dalam proses diskusi yang lebih terbuka dan dinamis. Tugas utama sekretaris dalam rapat adalah mencatat hal-hal penting yang muncul selama diskusi. Catatan tersebut nantinya akan disusun dalam bentuk notula rapat yang merupakan dokumentasi tertulis mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. Notula mencakup informasi tentang tujuan rapat, topik yang dibahas, keputusan yang diambil, serta tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pihak. Notula ini berfungsi sebagai referensi untuk pimpinan dan peserta rapat, serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di rapat-rapat mendatang. Sebagai catatan resmi, notula rapat harus jelas, akurat, dan objektif, tanpa memihak pada satu pihak tertentu. Selain itu, sekretaris juga harus memastikan bahwa semua peserta rapat menerima salinan notula dengan tepat waktu setelah rapat selesai. Hal ini berguna agar semua pihak dapat menindaklanjuti hasil rapat dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dengan demikian, sekretaris tidak hanya berperan sebagai pencatat, tetapi juga sebagai penghubung antara pimpinan dan anggota rapat dalam memastikan tindak lanjut dari setiap keputusan yang telah dibuat. Sekretaris juga harus membuat daftar hadir dan melakukan pengecekan daftar hadir untuk mengetahui peserta yang hadir dan tidak hadir, serta mencatatnya dalam sebuah notula. Notula disusun secara terstruktur agar memudahkan para pembaca dalam mencari dan mengetahui informasi suatu kegiatan.
Notula berfungsi sebagai dokumentasi agar ketika dibutuhkan kembali dapat ditemukan dan digunakan sebagai bukti tertulis. Oleh karena itu, notula yang telah dilaporkan dan dibubuhkan tanda tangan pimpinan dapat diarsip dan disimpan pada tempat yang aman. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang teknik penyusunan notula dan daftar hadir secara terperinci. Teknik penyusunan notula yaitu: pertama, buat kop surat. Terdiri dari nama perusahaan, alamat perusahaan, kontak perusahaan, website perusahaan, logo perusahaan yang diletakkan di sebelah kiri, dan garis kop surat. Lalu berikan judul rapat dan cantumkan tempat rapat diselenggarakan, hari serta tanggal rapat dilaksanakan, waktu rapat diselenggarakan, nama pemimpin rapat, nama pembawa acara, dan nama notulis. Kedua, terdapat susunan acara yang terdiri dari pembukaan, sambutan dan arahan pimpinan, pembahasan rapat, sesi tanya jawab, kesimpulan, dan penutup. Ketiga, cantumkan peserta rapat. Keempat, cantumkan jumlah peserta rapat yang hadir. Kelima, cantumkan jumlah peserta rapat yang tidak hadir. Keenam, cantumkan proses rapat yang terdiri dari pembukaan, pembahasan yang berisi sambutan, dan tanggapan peserta. Lalu, dalam proses rapat terdapat sesi tanya jawab, kesimpulan rapat, dan penutup. Ketujuh, terdapat tempat dan tanggal pembuatan notula. Kedelapan, terdapat tanda tangan pimpinan. Dan kesembilan, terdapat tanda tangan sekretaris. Kemudian, teknik penyusunan daftar hadir rapat yaitu: pertama, buat kop surat. Terdiri dari nama perusahaan, alamat perusahaan, kontak perusahaan, website perusahaan, logo perusahaan yang terletak di sebelah kiri, dan garis kop surat. Lalu, berikan judul dan cantumkan hari serta tanggal rapat dilaksanakan, waktu rapat diselenggarakan, tempat rapat diselenggarakan, dan acara rapat. Kedua, buat tabel daftar hadir yang terdiri dari kolom nomor, nama lengkap, jabatan, dan tanda tangan. Ketiga, terdapat tempat dan tanggal pembuatan daftar hadir rapat. Keempat, terdapat tanda tangan pimpinan. Dan kelima, terdapat tanda tangan sekretaris. Untuk melihat contoh teknik penyusunan notula dan daftar hadir lebih jelas, dapat dilihat melalui barcode yang telah disediakan. A few moments later. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Kamera gaya biasa aku lempar. Bangun. Nanda pergi. Saya terus terang nggak tahu ini
tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya kenapa kok saya tidak diberitahu. Sampai hari ini saya nggak tahu. Jadi guys, kita lagi cosplay budak Korea. Itu udah selesai, kita mau foto bareng. Nanti tunggu ya video Tell me what you're thinking, no, I wanna see you undress now. I wanna hear you confess now.